Halo, selamat malam. Eh, Selamat malam. Iya, Iya, apa kabar Bang? silakan. Baik, Ya, silakan buka kamera kalau Kristen. Oke, Katolik Protestan, Abang. Protestan. Protestan. Mungkin saudara sudah mendengarkan tadi panjang lebar saya berdiskusi dengan Ibu tadi. Ada tanggapannya, silakan. Ya, jadi memang saya ikuti terus Abang ya kalau diskusi ya cuma gimana ya? Tidak harusnya kan begini Bang. Kita diskusi ini bukan cari menang. Tetapi kalau diskusi itu kita saling mengedukasi. Itu yang pertama. Jadi bukan dalam rangka supaya kau jadi pengikut Islam, supaya kau jadi pengikut Kristen. Bukan ini tujuan kita. Tapi kalau diskusi itu fair gitu. Jadi jangan sesuatu yang tidak berdasar dipertahankan menjadi sesuatu yang benar. Gitu. Yang salah ya katakan salah. Lagian abang kan bukan Kristen. Abang, saya tahu abang mungkin menguasai Bible, hampir tiap hari kuasai Bible ya. Tapi karena memang abang tujuannya itu untuk ya mematahkan para debaters, para diskutor untuk berdiskusi ya. Nggak apa-apa. Jadi cuma maksud kita kalau diskusi ya adil lah gitu. Jadi jangan Kedua, berdasarkan data. Tadi kan saya sedikit saya kutip ya. Abang mengatakan mengenai Yesus bilang waspadalah akan ada orang memakai namaku dan seterusnya dan seterusnya. Mereka itu adalah nabi palsu dan sebagainya. Sementara Paulus, ya, Paulus itu Yesus memakai dia untuk melakukan sebuah misi. Jadi perjumpaan Paulus dengan Yesus itu awal. Jadi sebelum terbentuk jemaat-jemaat di Asia kecil, sebelum terbentuk jemaat-jemaat di daratan Eropa sana, Asia, itu Paulus dipersiapkan dulu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa suara yang bertemu dengan Paulus itu adalah suara iblis, nah itu Anda salah. Begitu. Dasarnya cuma Matius 24. Dan dasarnya mungkin ada di bagian lain juga. Tapi lebih banyak kan dibicarakan tentang akhir zaman itu ya akan muncul Mesias-Mesias palsu. Akan banyak orang datang memakai namaku, membuat mujizat demi namaku. Bukan berarti ketika buat mujizat lalu itu ditujukan kepada orang Kristen. Anda salah. Jadi itu tadi makanya ibu tadi sepertinya dia kurang paham maksudnya Bang Suma. Ibu tadi mengatakan ya yang buat yang menyebut yang bersaksi yang membuat yang memakai nama Yesus itu membuat mujizat. Ya tuh ibu tadi bilang iya kan. Nah, jadi abang sepertinya ibu itu salah paham dengan apa yang abang maksudkan. Begitu. Yang abang maksudkan kan orang-orang yang buat mujizat itu kan yaitu Kristen yang penyesat. Itu yang abang Suma kan maksudkan. Jadi gitu bang. Artinya kalau saya kritisi sedikit, abang mengatakan bahwa Yesus mengatakan banyak orang memakai namaku. Lalu dihubungkan dengan Paulus. Alkitab mencatat. Ini bukan karangan kita. Alkitab sendiri mencatat. Dalam perjalanannya menuju ke Damsik. Ya, sudah dekat di ujung kota Damsik itu. Lalu Yesus menghadang Paulus. Karena Saulus ini memiliki sebuah misi. Yaitu misi untuk apa? Untuk membantai orang-orang pengikut Yesus. Pada waktu itu. Ya, lalu Yesus hadang dia. Diajak, apakah tidak ada saksi mata melihat Paulus? Di belakangnya Saulus itu banyak pengikut dia. Rombongannya dia. Sehingga mereka semua dipanggil oleh wali negeri, dipanggil oleh pemuka-pemuka agama. Lalu tanya, apakah benar peristiwa ini terjadi? Itu ada di pasal-pasal selanjutnya. Di dalam Kisah Para Rasul, mereka bersaksi bahwa benar kami melihat memang ada suara, tetapi kami tidak melihat sosoknya dari karena cahayanya begitu terang. Begitu silau mereka melihat. Nah, itulah Yesus yang sudah kembali kepada natur dia. Dia kan sudah kembali ke surga. Lalu dia menampakkan kepada
yang menjadi sasaran situ adalah Saulus. Jadi ada saksi mata. Lalu kedua, ada orang yang diperintahkan untuk bertemu dengan Saulus. Jadi Yesus suruh bangun kepada Ananias. Ananias, berdiri kau. Kau pergi, itu ada di jalan lurus sana. Ada seseorang yang bernama Saulus. Dia sekarang sedang membutuhkan pertolongan. Kau datang kepada dia, tumpangkan tangan kepada dia. Lalu dikatakan apa? Karena orang ini adalah alat pilihan bagiku. Itu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Artinya, berarti Saulus dalam hal ini memang dipilih, ditunjuk menjadi seorang rasul. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Untuk apa? Untuk memberitakan namaku. Jadi kalau ini tujuan iblis, sepertinya keliru juga. Kalau seandainya suara itu iblis. Masa iblis suruh memberitakan Injil? Kan tidak mungkin. Nah gitu Bang, silakan. Oke, baik. Yesus sebelum tragedi penyaliban lebih dulu mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, apakah di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, ada di antaranya berbicara tentang Paulus? Silakan. Tidak ada. Lalu siapa yang datang menyampaikan firman lagi ngaku Yesus itu? Siapa? Siapa? Abang gaya menafsir ini Bang. Lo enggak, Gaya saya menafsirmu itu, Anda Saya- enggak menggunakan gaya menafsir menurut caramu. Saya tidak nafsir, saya cuma bertanya loh. Saya tidak nafsir. Anda bertanyakan siapa? Itu kalau Anda sudah masuk di kata siapa, berarti Anda sedang menafsir. Saya tunggu jawaban. Anda nggak mampu untuk menjawab itu. Kenapa? Yesus selama penginjilan tidak pernah tersentuh satu huruf pun tentang kaidah-kaidah Paulus, apalagi kekristenan. Catat itu. Yang ada pada penginjilan Yesus adalah waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Di luar dari segala firman yang Yesus sampaikan, muncul dari Paulus pengajaran-pengajaran yang Yesus tidak pernah sampaikan tapi mengatasnamakan dirinya. Sampai sini paham? Paham? Nah udah, selesai, bubar. Tutup Oke, saya gereja. tanggapi pernyataan. Saya tanggapi sekarang pernyataan. Bantah pernyataan Yesus. Yesus Silakan. di masa pelayanan, dengar baik-baik. Ya. Di masa pelayanan Yesus, Paulus masih berstatus sebagai Saulus. Dia belum menjadi penginjil. Dengar baik-baik. Jadi Paulus belum dipakai pada waktu Yesus dalam pelayanan. Yesus memakai Paulus ketika Yesus sudah mati, naik ke surga. Yesus sudah kembali ke surga, baru Paulus direkrut menjadi rasul. Oke. Makanya saya katakan, hanya Paulus satu-satunya rasul yang diangkat oleh Tuhan. Tidak ada rasul lain. Baik. Sekarang setelah segala firman Yesus sampaikan kepada muridnya, menurut Yesus, dia harus pergi. Sebab kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, siapa roh kebenaran yang datang setelah Yesus terangkat ke langit? Oke. Itu pertanyaannya? Bukan. Ya, pertanyaan yang saya adalah, berapa harga telur satu rak? Kalau Anda bingung, bilang aja bingung. Saya bertanya. Bukan bingung. Lalu Saya kenapa tahu Anda- tujuan pertanyaanmu. Yesus Oke, saya jawab mengatakan, pertanyaanmu. Silakan. Oke, yang Anda maksudkan roh yang tadi itu kan yang Yesus sebelum terangkat, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Apa yang dikatakan? Saya akan kembali, dengar dulu Bang. Saya akan kembali ke rumah Bapa dan jangan kalian pergi kemana-mana karena aku akan mengutus Roh Kudus untuk datang di tengah-tengah kamu. Jadi kalian tetap tunggu di Yerusalem.
Karena peristiwa Pentakosta akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Itu yang Yesus maksudkan. Bukan yang kau maksudkan itu. Saya ngerti yang kau maksudkan itu. Itu dipaksakan. Tetapi tidak Sekarang, berdasar. aku Tetapi memang yang harus paling pergi. berdasar yang Yesus katakan, aku akan mengutus Rohku ke atas kamu dan dia akan datang seperti lidah-lidah api. Nah, itulah yang pencurahan Roh Kudus hari keempat, hari Tolong kelima. tunjukkan di mana Yesus mengatakan itu. Silakan. Mencurahkan seperti lidah-lidah api itu Yesus katakan di mana? Hari Pentakosta. Itu Abang tahu dah hari Pentakosta? Itu sudah terjadi penyaliban. Makanya saya bilang sebelum Yesus terangkat, dengar bang, makanya paham baik-baik kata-kataku. Dengar dulu. Sebelum Yesus terangkat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian jangan kemana-mana ya. Aku akan mengutus rohku atas kalian semua. Ya. Roh Kudus, Roh Penghibur itu akan datang kepada kamu untuk membekali kalian semua. Jadi di situ jangan ada dulu Paulus. kemana-mana, tetap di Yerusalem. Di situ ada Paulus. Di mana? Di Yerusalem? Pada saat Pentakosta ada Paulus? Belum ada. Belum ada. Sekarang yang datang menurut Yesus atau roh yang lain? Kau tidak paham ternyata dari tadi saya bicara. Saya ulang. Makanya kau itu semua Yesus jangan berlagak hebat. Padahal semuanya nol otakmu ini. Jangan nyerang pribadi di saat Anda sudah kelelap. Saya lihat kau ini. Saya enaknya bicara tapi nol. Nggak nangkap orang bicara. Jangan emosi karena jangan, santai aja. Bukan, saya tidak emosi, tetapi kamu ini Anda sudah tahu nangkap pertemuan pertama dulu Anda sudah tahu dari saya. Jangan Anda tambah lagi dua kali. Begini Bung, Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus siapa? Ya. Siapa? Nggak nyambung ternyata kau ini ya. Nggak bisa. Dari tadi saya sudah katakan bahwa dia akan mengutus roh penolong itu Roh Kudus. Roh Kudus. Lalu yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus itu adalah penampakan Yesus ketika Yesus sudah di sorga. Ketawa, Anda menutupi kesalahanmu. Ketawa tandanya sudah bingung. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa? Bos, yang peristiwa Paulus menurut dengan peristiwa Pentakosta itu, bos, itu jauh. Jaraknya, kurun waktunya jauh, Om. Betul, jauh. Dan yang datang, tidak paham tentang latar belakang cerita. Dengar. Pentakosta itu sembarang nyerocos. Ketika Pentakosta nggak ada Yesus datang ke situ karena menurut Yesus bukan dia yang datang adalah roh kebenaran atau Roh Kudus. Apa hubungannya dengan Paulus? Nah, sekarang ada nggak Yesus mengatakan setelah aku pergi maka aku akan datang? Kepada siapa? Maksudnya dikatakan kepada siapa? Kepada Paulus? Kepada Paulus. Ada. Ketawa dia. Di sini saya dapat botolmu itu. Aku akan pergi. Saya ketemu botolmu ini di sini. Aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus setelah dia pergi itu yang pesan datang kepada murid-muridnya. Nah, sekarang mana pesan untuk Yesus? Untuk Roh Paulus? penolong. Mana pesan roh untuk penolong Paulus? yang akan datang? Pesan untuk Paulus mana? Ini. Makanya saya bilang, Anda itu harus tahu ini kurun waktu. Enggak. Yang saya tanya, latar belakang pesan akan kedatangannya. Pesan akan datangnya dia ke Paulus mana pesannya? Gigit jari. Paulus itu sebelum dia dipakai Yesus, dia masih orang jahat, masih penjahat. Nah, sekarang permasalahannya, ada nggak Yesus mau cari Paulus sedangkan Saulus waktu itu masih seorang penjahat? Masalahnya dengar biar kau pintar. Masalahnya Yesus berkata kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku ada di gurun, aku ada di bilik rahasia, jangan kau percaya. Itu nasihat Yesus kepada muridnya. Ya memang begitu.
Itu nasihat Yesus. Itu nasihat Yesus. Betul enggak? Betul Paulus enggak? belum bertemu dengan Yesus. Saya Jadi ulang belum ada lagi. cerita itu. Saya ulang lagi. Betul tidak Yesus bernasehat, memberi nasihat kepada muridnya agar waspada kepada orang-orang yang akan mengaku-ngaku bertemu dengan dirinya di padang gurun? Betul enggak? Betul. Apa nasihat Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. 20 tahun, 27 tahun kurang lebih setelah itu, Paulus muncul kepada muridnya mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Muridnya dituntut Yesus dengan nasihat, percaya Paulus atau jangan percaya? Nangis kau kan? Ini bertanya ini. Nangis kau kan? Nangis kau. Nangis. Suma, kau itu dari tadi kau bicaranya tidak ada bobot. Kau tidak ada bobot bicara. Yesus Yang kau berpesan. bicarakan ini, kamu ini hanya bermain berpesan. kata-kata. Yesus Saya cuma mau berpesan. mengatakan bahwa Jangan Suma, percaya. gantian dulu. Saya Tunggu. cuma mau katakan kepadamu, Pertanyaan kamu cuma saya pintar Anda main belum kata-kata. jawab. Pertanyaan saya Anda belum jawab. Kamu cuma tujuan diskusimu ini. Dengar. Bahwa kamu cuma mau bikin orang bingung. 20 Dengan kata-katamu tahun itu, kurang lebih. kau buat orang jadi bingung. 20 tahun. Ketika orang bingung, di situ kesempatan engkau ketawa. Anda bingung. Itu kan begitu kan tujuanmu. Anda Jadi bingung. jangan bermain kata-kata dengan Berarti saya. Anda tahu Kau masih jawabannya, tahu. tapi Anda kau nggak seorang tahu mau debaters ngomong yang apa. tidak berdasar bagi saya. Kau debaters yang tidak cocok berdiskusi. Karena Yesus kamu suka berpesan. bermain kata-kata. Yesus berpesan kepada muridnya percaya atau jangan percaya? Suma, kau itu hanya menggunakan teknik bermain kata-kata. Saya bertanya samamu. Jadi diskusimu ini, Iya. bagaimana mungkin, Suma, bagaimana mungkin kau mau hubungkan Masalah generasi. waktu Saulus belum bertobat? Bagaimana Saya mungkin tidak kamu urus hubungkan dengan itu? Saya tidak urus dengan bertobat tidaknya Paulus. Yang saya urus dengar adalah baik-baik. dengar dulu. Kisah Dengar dulu. Para Rasul 9 ayat 15 ini berkata, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini Nggak, adalah dulu. alat pilihan bagiku. Itu bukan Yesus. Jadi Paulus, Itu bukan Paulus Yesus. ini adalah orang yang sudah dipersiapkan Itu bukan Yesus. untuk diangkat menjadi Itu rasul. bukan Yesus. Alkitab Yesus mencatat. berkata. Dengar. Alkitab mencatat Yesus sendiri. berkata. Kamu Dengar. buat pernyataan sendiri. Yesus Di mana? berkata. Yesus berkata apa? Di mana? Kepada Coba muridnya. buka ayatnya. Di mana? Matius Nah, 24. mana ayatnya? Matius Mana? 24 Buka, coba nomor baca. 23. Yesus berkata. Dengar, Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan Coba, kau pergi ke sana. kamu Dengar nggak dulu. kelas diskusi Kau dengan minta- saya lihat. Kau minta Kamu data. ilmunya tidak ada. Kau minta data, saya Kamu kasih cuma data. hanya mencocok-cocokkan kalimat peristiwa yang sudah lampau, kau bawa di peristiwa-peristiwa yang baru terjadi. Inilah yang dilihat bahwa gaya diskusimu itu semua. Kamu itu hanya menggunakan strategi atau bermain kata-kata. Bung, Yesus berpesan kepada muridnya, apabila ada monyet mengaku bertemu denganku, jangan kau percaya. Itu bukan aku. 20 tahun kemudian, ada yang mengaku bertemu dengan Yesus ketika dia ke Damsyik. Ketika dalam penjara dia mengaku menerima Injil dari Yesus. Nasihat Yesus kepada muridnya di tahun 30, percaya atau jangan percaya? Nggak bisa dia teman-teman. Ganti namamu Bung, jangan Leon, Kutu from Yuda. Itu aja. Kutu, jangan pakai Leon. Ketinggian, ilmu nihil. Kutu from Juda. Itu baru bagus. Kalau Leon nggak ada itu. Gimana moderator? Masih dipertahankan orang yang sudah idiot ini? Udah 2 kali, ingat ya Bung, udah 2 kali ku buat komen seret Bung ya. Pertama ketika saya naik di komalmu, kedua kau naik di komalku, hancur sudah. Kamu menurunkan saya, tanda Nah, udah selesai. Apalagi saya ke komalmu, kau waktu itu. Kau mencret waktu itu, ku buat di komalmu sendiri. Nah, sekarang kau masuk ke sini, kau mencret lagi. Mending kau ganti akun. Kutu from Juda.
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nangis kau kan, menangis Bombay kau kan. Nah makanya pendeta itu, dia itu pendeta teman-teman. Beliau itu pendeta. Saya tahu beliau pendeta. Oke teman-teman, kita sambut lagi Mario. Mario, semangat malam Om Mario. Oh, malam. Zuma. Katolik Protestan. Protestan. Iya, silakan buka kamera. Lihat pendetanya tadi, keok. Ya sebenarnya dia benar dia ceritakan itu, tapi Bang Zuma itu nggak ada otak. Jadi menurunkan sendiri. Iya betul. Buka kamera. Aku Buka kamera, Bang. nonton Buka tadi kamera. kan. Silakan ya, buka karena kamera. Dia Silakan. menjelaskan yang sebenarnya. Buka Bang Zuma kamera. framing. Buka kameranya, Bang. Biar ku buat menangis kayak pendetamu itu. Silakan, buka kamera. Ayo, ayo. Silakan hadapi saya dengan ilmu. Udah gue bilang jangan buat saya jadi bodoh juga. Cukup kalian aja di pihak bodoh itu. Izinkan saya mengajarin kalian Bible. Buka kamera. Kita diskusi. Pendetamu aja ku buat nangis. Apalagi kalau jemaat-jemaat pepesan kosong kayak kalian. Silakan. Anda berani hadapi saya? Buka kamera. Berani nggak? Nggak berani. Ya udah turun di bawah. Jangan nangis ya. Nangis. Cebok air 1 sendok. Kalau udah bersih baru naik lagi ke sini. Kodong. Kamasihan kodong. Halo, selamat malam. Yo, selamat malam. Malam. Katolik Protestan Abang. Saya Kristen Protestan. Baik Abang, silakan buka kamera. Saya kita tidak mau diskusi. berdebat dengan Anda karena bukan level saya. Saya cuma bilang kok enak sekali kalian obok-obok Alkitab kami ya. Jangan Terima nangis kasih. dulu, belum Saya apa-apa tidak kok nangis. udah Buat apa saya nangis sama orang kayak kamu? Belum apa-apa kok udah nangis duluan, Pieto Mas. Buka kamera Enak. dulu. Habis itu kamu nangis dengan nada yang kamu suka. Belum apa-apa udah nangis duluan. Apa kamu pikir orang Bugis itu nggak ngerti Bible? Kami orang Bugis ini paham. Bugis Makassar itu mahir dalam ilmu Bible. Enak aja orang buku matematika aja kami pelajari kok, apalagi kalau cuma terjemahan demi terjemahan jadi aja. Bugis Makassar jangan kau ragu pengetahuan Biblenya. Enak aja lu ngomong. Bilang aja kalau nggak berani. Halo, selamat malam bosku. Mas Ronald. Ya, Halo Mas. Dari mana Mas Ronald? Saya dari Sulawesi Bang, saya Islam Bang. Saya di bawah. Sorry. Saya di Iya, bawah aja, iya. Bang. Oke Saya di bawah. bosku. Iya bosku. Makasih. Itu pendetanya mencret. Iya, itu gue bilang baru susahnya karena dia tidak pakai pampers itu nih. Makanya dikasih turun cepat sebelum yang lain merasa ini aneh. Halo, semangat malam. Berak air katanya enggak. Dia enggak berak air itu tadi. Berat kapur. Halo, semangat malam. Halo Bung. Bang. Halo juga. Iya, selamat malam Juma. Malam Apa juga, kabar Bung. Bang? Baik. Katolik Protestan. Yo. Saya Kristen Protestan Bang. Oke, sip. Mungkin tadi dengan pendetanya ada yang mau Halo. dibantu dari dia. Iya, silakan. Kalau bantu enggak Bang, cuman kalau misalnya adu apa gitu Bang, jangan langsung diturunkan Bang. Jadi saling mendengarkan gitu Bang. Kasihan Cuma kalau seorang dijelasin, pendeta. cepat apanya? Enggak Bang. Enggak, soalnya dia Dari melakukan tadi saya trik perhatiin tipuan. Kalau Abang agak Dia ada melakukan apa, trik penipuan. Masa Enggak. tega seorang pendeta terlihat jadi penipu depan banyak orang gitu? Enggak kasihan apa lihatnya? menurut saya tidak Bang. Maunya kalau apa itu ya saling mendengarkan. Itu sudah gitu, penipuan Bang. itu udah penipuan itu Bang. Yesus berpesan kepada muridnya di tahun 30-an. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Itu nasihat Yesus.
Di tahun 58, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Antara tahun 30 dengan tahun 58, itu selisih 28 tahun kurang lebih. Jalanlah dia Paulus ini. Cik, 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 cik. Paulus berkata, "Hei, juragan jengkol, aku bertemu dengan gurumu loh." Duh, 28 tahun yang lalu guru kami berkata kalau ada orang ngaku bertemu dengan dirinya, kami tidak boleh percaya. Hah? Jadi Paulus itu nggak boleh dipercaya oleh murid Yesus. Kalian percaya Paulus ya karena kalian bukan murid Yesus. Kalian orang asing, bukan bagian daripada Yesus. Sorry percaya aja, itu derita kalian. Kalian bukan murid Yesus. EGP, saya berupaya untuk membuat Anda percaya supaya Anda ikut kepada ajaran Yesus, di mana Yesus mengatakan kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kalian malah percaya, kan aneh. Selamat malam. Selamat malam. Iya bang, buka kameranya silakan. Kalau Kristen, Gini, iya saya Kristen bang, tapi saya ngomong sedikit aja bang ya. boleh. Silakan buka kamera. Tadi sih saya telibihin bang, sebenarnya abang kurang konsisten bang sebenarnya. Kamu tahu Kenapa kenapa bisa? sama si Leon? Ibaratnya gini, pernyataan tadi bang tadi itu bang Leon itu sebenarnya benar bang. Apa benarnya di mana? Buka kamera Anda jelaskan. Enggak, sebenarnya kata menjelaskan itu tadi bang, ada benarnya bang Leon itu. Sebenarnya abang itu membisukan omongan dia itu seakan-akan abang mengalah. Iya betul saya kamu Maksudnya mengalah, apa ini? Diskusinya kurang. Tadi kan abang kan sehat membisukan terakhir ini kan menurut saya. abang membisukan suaranya. Ya makanya kamu tahu Karena dia melakukan kebohongan yang sangat-sangat mendasar terhadap kebohongan agamanya sendiri, apalagi dia seorang pendeta loh. Bukan seperti itu Kebohongannya konsepnya, di Bang. mana? Abang kalau Kebohongannya di membuat mana? konten seperti Kebohongannya ini jangan jelas. abang yang mengalah Coba dong. jelaskan. Kebohongannya jelas. Yesus Kamu berpesan. penakut. Bukan. penakut, Umar. Bukan saya Kamu penakut. penakut. Saya dulu sering ke komalnya dia loh. Iya. Yang jelas kamu tuh low. Ya Kamu tuh low. terserah Anda. Down. Saya Udah down. Sama berdasarkan si Leon tadi. data Bible, Bung. Saya berdasar data Bible. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8, Yesus berkata, dengar dulu, ini Biblemu. Iya. Yesus berkata, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Jadi setelah aku pergi yang datang siapa? Roh kebenaran bukan? Tapi Paulus justru mengaku yang datang setelah Yesus terangkat adalah Yesus itu sendiri. Itu satu kekalahan Paulus. Dia tidak ngerti tentang pengajaran Yesus. Yang kedua, Anda ingat tadi saya tanya lebih awal, di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya dan sudah menamatkan firman itu, ada enggak di antara firman itu Yesus membahas tentang Paulus? Jawaban pendeta kalian apa? Enggak ada. Ya sudah. Berarti kalau enggak ada, sampai dulu. Silang udah jelasin sama kamu. Kalau Sebelum tidak perjalanan ada. Yesus sama 12 muridnya. Kalau Paulus tuh tidak belum. ada, berarti Yesus tidak pernah berbicara tentang Paulus. Paulus sibuk sendiri. Masa seorang rasul Bang, besar, kan sabar bilang dulu sama kamu Bung. Jumat. Tadi Masa seorang rasul besar Dengar dulu, membuat 13 buku, mendirikan agama Kristen, membatalkan Taurat. Masa Paulus tidak, masa Yesus sedikit pun tidak membahas tentang dia? Sedangkan yang diberi tugas untuk melanjutkan tongkat estafet pengajaran itu adalah Petrus dan Filipus. Paulus ini di mana? Kapan Yesus membahas Paulus ini? Kapan? Paulus sibuk sendiri, Bung. Bikin-bikin cerita sendiri, ngarang-ngarang cerita sendiri Paulus ini. Paham sampai situ? Paham? kamu buta nggak? Kamu tuli nggak? Apa? Kok ini sih? Tadi barusan Apaan Leo kan bilang sebelum Yesus melayani pelayanannya bersama 12 rasulnya, Paulus tuh belum ada.
Iya, berarti Yesus tidak pernah membahas Paulus kan, Bung? Jujur dong. Iya kan? Tapi setelah Berarti, mana ada lagi Yesus setelah dia terangkat? Mana ada lagi Yesus? Itu Yesus karangan Paulus sendiri. Kan Yesus sudah mengatakan kepada muridnya, hati-hati lu ya, akan datang penyesat memaki namaku. karangan dari Itulah mana? Paulus yang dimaksud. Karangannya dari mana, Juma? Apanya? Wah, hidung babi. Apanya? Karangannya dari mana, hidung babi? Maksudnya? Karangannya si Paulus, datanya dari mana? Coba lihat datanya. Kalau bukan karangan, kapan Yesus mengajarkan kitab Roma? Kapan Yesus mengajarkan kitab Roma? Galatia, Filipi, dan seterusnya. Kapan? Di mana Yesus menyampaikan firman yang isinya Roma itu? Di mana? Hah? Apalagi Yesus mengatakan segala firman yang Bapa Elohim berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Ada gak di antaranya kitab Roma, Galatia, Filipi, Padale, Pararang, Paluka? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Itu karangan Paulus. Ya, bagus. Terima kasih Anda sudah mengakui itu karangan Paulus. Thank you. Terus Anda mau menyalahkan saya? Ternyata Paulus Anda sudah akui ngarang. Nggak malu kau kupermalukan pendetamu. Kau bilang lagi saya bodoh, kau sendiri yang ngomong tadi Paulus ngarang. Pendeta kan lebih cerdas daripada kamu. Pendetamu itu ilmunya nihil udah berapa kali menghadapi saya. Terus kenapa kamu turunkan dia? Kalian malu, kasihan nanti kalian. Pendetanya kubuat jadi bulan-bulanan. Kalau dia berbobot, nggak masalah. Kalau dia masih berkelas, nggak masalah. Kamu yang tidak berbobot, Pak. Apa? Juma. Bung. Kamu yang tidak berbobot. Saya kan bertanya. Apa? Tadi kan saya bertanya, siapa yang datang setelah Yesus menurut Yesus? Kata dia Roh Kudus. Buktinya Pantekosta. Padahal saya nggak bahas itu. Muncul pertanyaan. Akhirnya dia merasa dijebak. Kau salahkan saya. Dia merasa bingung. Kau bertanya untuk membingungkan orang. Kau bingung, seorang pendeta kau bingung. Alamak, kasihan kali kau bah. Mending kau turun cebok pakai air 1 sendok. Kalau kau bingung, kau seorang pendeta loh. Kasihan jemaatmu nanti pada bubar semua dibuat. Kalian jangan hilang seketika ini dari bumi. Nggak ada lagi mainan kami, lawakan-lawakan nanti yang kami nonton. Jangan hilang semua. Kamu penakut, cuma jujur saja kamu penakut. Kamu apa? Jadi diskusinya kurang sehat. Kok jadi saya penakut? Tadi? Iya, memang penakut. Kenapa jadi saya penakut? Kalau orang yang sama seperti yang cewek yang tadi barusan, kenapa kamu turunkan dia? Loh, dia sudah selesai, nggak bisa mau melakukan apa lagi. Skakster. Siapa? Coba, siapa yang Si Leon tadi disebut orang Farisi yang pengikutnya 2 kali lebih jahat yang orang neraka? Siapa? Nggak bisa dijawab. Cuman ngarang sana sini. Kamu yang ngarang. Tadi kau bilang Paulus mengarang. Ya itu kan. Halo saudara Sidul. Buka kamera. Kalau Kristen ya bang ya. Pak Suma. Iya. Halo, salam kenal ya. Iya. Salam kenal bang. Perkenalkan, saya ini Muslim, tapi saya merasa Anda itu diskusinya itu terlalu arogan gitu loh. Muslim ya? Iya. Jadi gini. Yakin Anda Muslim? Yakin Anda Muslim? Yang saya sampaikan. Enggak, saya tanya dulu. Yakin Anda Muslim? Nggak usah kau ya merasa udah. paling. Anda turun kau babi. Kalau kau Kristen aja babi. Jangan kau naik sini. Mampus kau. Kau tidak punya hak. Buka komal sendiri kalau kau Muslim, monyet. Bilang aja lu mau pansos. Baluap. Manusia lahir dari anus. Pansos nih ya. Ayo teman-teman non muslim naik, jangan mau dikalah sama dia.
Tapi jangan kayak dia ya, ngaku-ngaku muslim ya, mukanya kayak gitu. Muka udah kayak apa namanya? Kayak mukanya Paulus ku tengok. Semangat malam, Mama. Halo. Halo. Malam, abangku. Malam. Dari gereja mana, Mbak? Kak, saya mau Hah? Apa? saya Dari mau gereja. Nggak Waduh. tahu sama abang. Mukanya aja berarti dia punya salah. Nggak tahu. Nggak bisa berarti dia itu banyak kesalahan. Itu aja. Jengkel saya lihatnya. Apa itu? Abangku bener. Tadi itu yang tadi debat sama itu. Kau sibuk kali, Bu. Cuci piring sana, cuci piring. Jangan lupa pakai tawas. Bau kali kurasa dari sini. Pakai tawas ibu yang tadi. Bau. Halo, semangat malam. Malam, Bang. Sok cantik kali pun naik sini. Lu siapa rupanya? Halo, selamat malam. Iya, harus pakai kumur tawas ibu itu tadi. Bau. Halo, semangat malam. Malam, Bang. Iya, dari Kristen Katolik. Bang, Muslim, saya Muslim, Riau. Apa lagi nih? Mau nasihati juga? Mau bilang saya arogan juga? Kurang kerjaan abang ini. Dibilangnya naik itu orang-orang kafir. Kecuali Anda sudah merasa kafir, boleh naik ke sini. Bang, aku udah murtad, Bang. Ayo, gas. Kalau Anda masih muslim, apa sih? Halo, semangat malam, Saudara Munte. Halo. Ini lagi. Tolong yang muslim sabar, sabar napa? Sabar. Jangan naik ke sini. Ngapain lah naik orang-orang ini? Ibu tidak akan mungkin jempol sama orang-orang Anda naik ke sini, nggak mungkin. Ya tahu anak naik kita di atas, jempol kita dulu. Kan blow on. Dan dibilangnya naik Kristen berlomba pada mau naik. Gitu naik sopaten. Dibawa aja kawan, dibawa aja. Kita kerjasama lah. Mulutmu harimaumu bagus. Makanya kalau nggak mau lihat harimau, jangan naik. Kan udah dibilang, kalau nggak dibilang, terus Anda naik, ya saya yang salah. Ih, nggak tahu dia orang lagi perang logika, perang pemikiran. Kamu pikir itu saya duduk-duduk aja begini santai gitu? Ya ampun, teman-temanku nih muslim ya. Saling pengertian dong. Iya kan? Aku tahu dia bela aku, tapi aku nggak suka. Aku nggak, bukan saya nggak butuh pembelaan, nggak perlu. Tapi kan orang mau diskusi dengan Noten, tiba-tiba naik kayak penasehat apa gitu. Nggak mesti yang kayak gitu. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ya, Kristen bang. Ya, Kristen. Buka kameranya, silakan. Ini lagi penjual kaset. Woi, kalau kau jualan kaset, kau di kuburan, jangan di sini. Silakan buka kamera. Aduh, di sini tidak bisa buka kamera, Bang. Ada bang, ini aku udah kirim. Tuh. Tidak Ya. bisa. Biar kita
diskusi aja. Syaratnya harus buka kamera. Ini udah aku kirim bang. Oh, tinggal diterima kok. Sabar ya. Ya silakan. Iya bang. Cakep kali abang ini. Iya, silakan. Mungkin tadi saudara sudah mendengarkan beberapa termasuk pendeta, saya berdiskusi dengan mereka. Ada yang mau ditanggapi, silakan. Ya, saya mendengar. Silakan bang, silakan. Dan ketika saya mendengar ya pendeta itu benar. Cuma menurut saya Bang Suma ini berbicara itu tentang roh kebenaran itu Bang Suma tidak akui. Itunya maksudnya Bang Suma itu seolah-olah roh kebenaran itu Muhammad. Kalau tadi saya simak percakapan ini terlalu jauh. Terlalu jauh. Iya. Yang datang menurut Yesus siapa? Setelah dia pergi, mau dia Nabi Muhammad kek, mau dia Nabi Musa kek, mau siapa kek, yang jelas bukan Yesus kan? Iya, jadi begini bang. Sebelum Yesus mati, itu dia sudah menjanjikan kepada murid-muridnya. Paulus muridnya ya? Muridnya, Paulus muridnya juga. Dengar dulu. Dia sudah menjanjikan kepada murid-muridnya. Jadi itu setelah dia naik ke surga, terus dia itu ditepati, itu pada hari Pentakosta. Nggak ada masalah. Para rasulnya. Iya, itu nggak ada masalah, Bung. Yang jadi masalah yang datang ke Paulus. Iya. Ke Paulus itu Tuhan Yesus. Ya. Di mana Yesus pernah menubuatkan akan datang kepada Paulus? Tunjukkan. Jadi gini bang, kalau kita lihat di Injil Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya merekalah serigala yang buas. Tetapi ayat 16-nya, dari buahnya lah kamu akan mengenal. Itu dari buahnya lah sikap, tingkah laku, ya. Jadi jangan selalu menyerang umat Kristen dengan itu. Tetapi kamu sudah berbicara, abang sudah berbicara tentang Yesus Kristus, Paulus, ya. Sekarang saya berbalik lagi ayat itu. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itu salah satunya Muhammad. Palsu, nabi palsu, penyesat itu Muhammad. Nabi Muhammad hidup di abad keberapa? Itu nubuatan Yesus Kristus. Iya, enggak. Saya tanya dulu. Ya. Nabi Muhammad hidup di abad keberapa? 500-an. Oke, 500 tahun. Jadi murid-murid Yesus. Nubuatan Yesus Kristus itu salah satunya untuk Muhammad. Karena mengaku nabi. Oke. Orang nabi itu tidak seperti Muhammad. Oke, baik. Dengar dulu. Gantian kan kita kan? Jadi gini bang. Gantian, boleh nggak? Perilaku Muhammad ini tidak menggambarkan bahwa dia itu seorang utusan. Oke. Ya, jadi salah satu penyesat itu Muhammad. Jadi jangan selalu menyerang orang Kristen. Oke. Dengar. Gantian, woi, anak lonte, gantian. Nah, dengarkan saya ya. Yesus berpesan di Matius 7:15, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Oke. Kamu di situ siapa? Yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Sama murid-muridnya.
Dan kepada murid-muridnya. generasi karena firman Tuhan, dengar, jangan Anak kau monyet berbicara kau cuma. dibawa, kau monyet, Firman Tuhan monyet itu- kau dibawa monyet. Kau melakukan penipuan, kau sudah menghujat nabiku, anak setan. Kau tidak ngerti konteks dalil kitabmu sendiri, kan lucu. Kitabmu sendiri mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ orang yang hidup di abad pertama. Nyet, kau tuduh nabiku yang hidup di abad ke-7. Hah? Di mana otak kau? Di mana otak kau? Yang datang kepada kamu. Kamu itu ke-11 murid Yesus. Nabiku datang ke-11 murid. Yang datang kepada ke-11 murid yang menganiaya mereka itu Paulus, pendiri agamamu. Laknat. Kau sepanten, kau disuruh gantian, tidak mau gantian. Dasar. Inilah kalau manusia lahir dari anus, gak ada otak. Kau tamu di sini kok ngajar. Kau dikasih kesempatan ngomong, udah aku dengar, oke. Iya gantian lah ngomong, monyet. Emang enak dibilang monyet? Gantian lah, gantian ngomong. Banyak monyet yang tidak mau mendengar. Kalau dibilang jangan naik kalau muslim. Halo, semangat malam. Halo Juma, Ya, buka kamera silakan. kenapa kamu bilang apa tadi? Buka kamera. Apalagi nih? Pantasan kamu sesem ke kamu manusia ya. Kok pantas ya kamu? Buka kameramu. Jangan menangis duluan. Buka dulu kamera baru nangis kayak tadi yang kuturunkan barusan. Kenapa nggak makan daging babi kamu? Buka Saya kamera tanya, dulu. Kenapa nggak makan daging babi? Cuma kleng. Karena yang makan babi itu hanya anak setan. Makanya kamu kena. Hanya setan yang selalu melanggar perintah Tuhan. Saya bukan anak setan. Kamu aja. Ini kenapa ya longor-longor semua yang naik ya? Halo, semangat malam. Halo. Halo. Ayo teman-teman yang non muslim, ajukan permintaan. Mumpung saya panas, cepat. Semangat malam. Semangat malam. Ini telur biawak menetas main HP. Inilah dia. Semangat malam. Halo. Someng, boneng, kampret. Hey! Masalah generasi. Halo. Halo. Halo bos. Emosi dia dibawa. Kok bilang saya nggak peduli. Kalau saya sudah bilang jangan naik, jangan naik. Terserah kau mengaku muslim. Udah aku bilang jangan naik. Kena kau kan. Masih mau aku datang besok. Emang enak. Ya makanya punya kuping dong. Halo, semangat malam. Halo. Iya. Halo bos. Halo Bang Cuma. Halo juga. Halo Bang Cuma.
Mana Halo. Sedih ya si Hida. Si Juma. Saya hanya mau bilang Mana kok? begini, kan tadi kan banyak yang kecewa. Katolik atau Protestan? Halo, Kenapa bos? Apa? serius. Asli Bang Juma tu si Juma deh asli. Si Juma. Live deh. Dak si Juma. Kelas mu si Juma. Di mana di sudi? Bang Halo, Juma, selamat malam. tolong kalau bisa naikkan lagi pendetanya Bang Juma supaya ini clear. Pendetamu udah sementara dia belum cebok. Karena tadi banyak yang kecewa turunkan pendeta, jadi supaya clear, tolong dinaikkan lagi. Enggak ada lagi dia. Pendetamu enggak ada lagi bos. Kamu DM aja, suruh kesini lagi. Tapi siap-siap. Iya, Leon. tadi penonton banyak kecewa, Bang turunkan dia, jadi supaya ini selesai clear, mohon dinaikkan lagi Bang. Enggak ada dia. DM aja suruh kesini. DM dia suruh kesini lagi kalau gitu. Enggak ada lagi dia. Malah saya turunkan itu sebenarnya kemenangan bagi dia. Saya tahu, saya menghargai profesinya daripada dia malu. Saya turunkan gitu. Tapi kalau memang Anda merasa penting untuk datang, silakan Anda DM dia suruh datang ke sini. Oke, bos? Oke? Oke ya. Selamat malam, bos. Iya bos. Adipatu nyapa dulu ini. Ini iya benar ini Bang Juma ini. Saya sendiri. Oh, kayak nggak laku aja konten abang ini ya. Yang ece-ece pun udah diterima abang ya. Sakit. Memang dang napa lamar kelas. Amon be. Ini langsung. Iyalah ya. Kayak nggak laku aja ini apa kok akun lain ini yang nggak berkelas aja udah diterima. Kayak mana ini bang? Pendetanya nggak ada yang berkelas. Masalahnya pendetanya tidak sebanding sama abang. Yang pendere saja udah dinaikkan abang. Kayak mana ini? Gak laku lagi akunnya ya. Pendetanya udah keok, kayak mana? Betul atau tidak? Tidak betul. Masalahnya tidak sebanding pendeta kami itu sama abang. Betul. Yang akun-akun Good. pendeta saja udah dinaikkan abang itu. Good. Memang nggak sebanding. Ilmu pendeta abang itu rendah, minim pengetahuannya. Pendetanya miring, nggak ada ilmu. Rendah ya. Yang akun-akun pendeta saja udah dinaikkan bang. Mereka cuman dia pendetanya Bang cuman Ju. fokus di perpuluhan aja gitu. Panggil pendetanya lagi kalau berani. Oh iya ya. Berpuluhan ya. Mereka cuman fokus di Memang perpuluhan. Gak ada ilmu pendetanya soalnya, gak ada ilmunya. memikirkan itu aja ya. Betul. Anda kan merasakan setiap bulan Benar apa ditagih. gitu ya? Iya, kan Anda yang merasakan tiap Itu bulan tafsiran ditagih. abang kali. Kan tiap bulan kan kau setor, gimana sih? Tiap bulan setor kau kan. Emosi. Wajar itu. Wajar itu Waalaikumsalam. bang. Itu Ya udahlah, bukan itulah paksaan, fokus dari bukan situ. pas nanya sendiri. Halo saudara Itu Inyok kan beda sendiri. Trio, Sama itu sama impak. Impak kan pun ada Trio. ditagi. Alhamdulillah bang. Apa namanya? Itu yang di atasku dia dulu jangan ratas mulu apa? Saya cuma mau mengucapkan terima kasih. Senang kali dia. Senang kali. Kalian di ini Lapa Tua.
Lagi di Lapat Tua ini abang. Lapat Tua. Halo, selamat malam. Mantap lah tua berarti. Halo, semangat malam. Weh Juma, kau tuh nggak ada otak tapi live kau. Buka kameranya, hadapi saya dengan ilmu, Bung. Silakan. Hadapi saya dengan ilmu, jangan emosi doang. Kau Cepat. tuh nggak ada ilmu tapi ngajak-ngajak orang live. Buka kameranya, Bos. Kau tuh bodoh. Buka kameranya. Nggak level kau berdebat. Bang Juma. Ini Bang Juma kan? Ya, gimana, Bang? Kau tuh sebenarnya nggak ada otak kau. Cuma beda pendapat atau sama pendapat. Terima kasih pertama. Masa orang berdebat kau bilang anak lonte. Kau juga, anak lonte juga kau ini. Anak haram kau, anak haram dari Muhammad kau itu. Itu kan lebih parah lagi kau di bawah. Iyalah kan Kau ini. kau nggak baik congormu kalau ngomong. Udahlah kau lah di bawah lah kau. Gimana bang? Ini di Lapat Tua. Bukan. Ini di kedai kopi. Nggak ke gereja? Saya tanya dulu Bang Juma. Nggak ke kami gereja? nggak ke gereja. Kalau malam gini enggak. Oh. Jadi ke gerejanya kapan? Sabtu, Minggu? Hari Minggu. Oh, hari Minggu. Tapi Iya. ngomong itu dulu Bang Juma. Pertanyaan saya ini kan mau tanya dulu. Selama ini memang saya ikuti terus perkembangan si abang itu kan. Orang-orang yang berkelasnya saya tengok dinaikkan. Kok sekarang kami ini dinaikkan? Apa enggak laku lagi akun si abang ini? Kayak mana? Cuma nanya nih Bang. Jangan emosi dulu ya. Kok nggak laku? Buktinya rame ini, ada 18.000 yang nonton. Yang nonton ya, tapi yang nontonnya naik. Yang naik, Makanya saya jujur. pendeta-pendeta ada. Itu yang nonton banyak 18.000, mata lu taruh di mana? TV-wan aja sedunia bodoh. TV-wan aja sedunia bodoh. Bodoh, TV One ini channel per orang bodoh. Nanya sama abang lu. Bodoh Aku kali cuma kau, Orang yang nonton kamu bilang itu nggak laku. Ya, malu lah kalau belum saya karena kau Bang Juma itu. Turunnya segelintirnya 18.000, segelintir 18.000. Kalau akun Bang Juma ini udah tenar loh. Masa cuma 18.000? Bang Juma ini udah tenar loh. Nggak mesti 18.000 lagi sebenarnya. Tolol. Nggak ada yang nonton. Lagi sebenarnya. Mending daripada kau cuma menghina, bodoh. Siapa yang aku hina? Dari tadi siapa yang kau mabok tai aja turun kau, mabok tai kau. Akan diturunkan Bang Juma. Mabok tai kau, bodoh aja saya kau. Mau ngomong apa? Gede congol aja kau, mabok tai kau, turun kau. Agak ada ilmu kau, bodoh kau, tolol. Tolol itu orang tolol, bodoh, turun lu. Siapa yang aku hina? Maaf Bang Juma ya. Ada yang aku Assalamualaikum. hina nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, thank you teman-teman. Silakan ambil. Siap. Kembali kepada posisi masing-masing. Ini kenapa lagi nih? Abang kenapa? Hah? Oke dong. Bunda Rahma, thank you Bun. Halo. Kok nggak jadi peraturan syarat live-nya Bang Juma? Udah beraturan. Siapa dengan di mana ini Bang? Lagi di rumah, di gereja atau di mana? Lagi di rumah, udah jam 11, yang logis lah ceritanya.
Masa Mana, banyak dikritik begini? mana tahu. Silakan Bang, buka kameranya, kita diskusi. Ya kenapa Bang Juma? Itu ada tema pengikut Farisi 2 kali lebih jahat dan disebut sebagai orang neraka oleh Yesus. Itu gimana tanggapan saudara? Orang Farisi. Iya, pengikut Farisi. Ya emang sekarang orang Farisi di pandangan Yesus kayak mana rupanya Bang Juma? Kok bisa abang kayak gini? Orang yang dikutuk, orang celaka orang Farisi itu menurut Yesus. Pengikutnya di luar Yahudi, orang neraka. Kalianlah maksudnya. Kata Yesus itu kalian orang neraka. Saya bukan orang Farisi loh Bang. Saya orang Indonesia. Pengikut. Saya pengikut Yesus, bukan pengikut Farisi. Melalui Farisi kalian mengenal Yesus. Kalian tidak mengenal Yesus tanpa mereka. Mereka lah yang mengajarkan Yesus. Saya mengenal Yesus sesuai dengan perkataan-perkataannya dan mujizat-mujizat. Kamu mengenal Yesus Bang dari orang Farisi. Yesus tidak pernah mengenal kalian dan Yesus tidak pernah datang ke Indonesia mengajarkan tentang dirinya. Yang sampai ke Indonesia adalah pengikut Farisi semua. Ya tahu. Nah itu dia udah tahu. Dari orang Farisi. Itu orang Farisi itu udah semuanya itu tertuju kepada orang Farisi gitu. Iya. Dalilnya begitu kok. Dan satu-satunya orang Farisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi hanya Paulus. Itu menurut pengertian. Ya, itu menurut pengertian abang ya kan. Itu yang ada di dalam kitab saudara. Sahabat Abi Barakallah. Itu yang tertulis mungkin mana. Saya cuma membaca dalil aja. Kalian yang harus hati-hati. Dan harus mawas diri gitu. Dan jangan menyesal. Karena Yesus sudah mengatakan itu tapi kalian tidak peduli. Kenapa? Makanya Yesus mengatakan jangan berikan mutiara kepada babi kan. Karena akan diinjaknya. Percuma aja kan. Ini loh Bang Juma. Ya. Ini loh. Kok mana kita mau menyesal sedangkan ajaran-ajaran yang kita terima ajaran-ajaran baik. Gimana coba? Bagaimana Anda katakan baik sementara ajaran Farisi itu pengikutnya 2 kali lebih jahat dan menjadi orang neraka. Apa ajaran baik yang Anda terima dari orang Farisi? Kalau namanya orang jahat tidak bakalan mengajarkan ajaran kasih. Kasih apa? Kasih ajaran-ajaran yang apa yang diajarkan kasih? Coba. Kasih di Kristen itu apa? Itu kan ada darinya semua itu. Iya, itu kan ucapan Yesus untuk murid-muridnya, bukan untuk orang Kristen. Sekarang kalian itu emang murid-murid orang Yesus orang Yahudi. Ya orang Yahudi terus? Nah, kenapa abang buat dari Farisi? Lah kan Yesus yang mengatakan sendiri, celakalah engkau wahai orang Farisi ahli Taurat, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar agamamu menjadi pengikut agamamu dan menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Oke, perkataan itu emang tertuju kepada Paulus. Lalu kepada siapa? Emang di zaman hidup sekarang apakah cuman Paulus yang memberitakan kebenaran? Apakah tidak ada nabi-nabi lain? Nah, sekarang coba Anda tunjuk siapa orang Farisi yang mendirikan sebuah agama dan pengikutnya banyak dari luar. Gini loh, Bang Juma. Kok gini terus? Sebelum Paulus memberitakan berita kebenaran, kita sudah mengimani Tuhan Yesus Kristus. Itu jauh loh Paulus sebelum kalian tidak mengenal Yesus. Yang memperkenalkan Yesus kepada kalian itu orang Farisi. Namanya Paulus. Jauh sebelum Paulus ada, Yesus sudah ada, ajarannya sudah mendunia. Jadi kita tidak terfokus.
Siapa yang mengajarkan, orang Farisi mana yang mengajarkan tentang Yesus kepada Roma dan Yunani? Siapa? Banyak, bukan cuma Paulus, bukan cuma Paulus Siapa? saja. Jangan bilang banyak. Siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Ya, di mana itu? Di mana? Di mana? Di mana Lukas? Di mana Yohanes? Di mana? Itu kitab-kitab itu Lukas, Yohanes itu emang itu di zaman itu udah ada Paulus. Nah, Belum ada kan? Memberitakan kebenaran. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Lukas orang Farisi? Jadi menurutmu itu Lukas orang apa? Lah, kenapa balik naik ke saya? Apakah Yohanes orang Farisi? Apakah penulis Matius orang Farisi? Makanya saya bilang, apakah pembawa-pembawa berita kebenaran itu semua orang Farisi? Cuman satu orang Farisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi. Namanya Paulus. Makanya saya bilang Bang Jum harus terima juga, sebelum Paulus ada, itu berita tentang ketuhanan Yesus sudah ada. Kata siapa? Siapa yang ngajarkan? Siapa yang mengajarkan Yesus ke bangsa Roma? Siapa? Jadi kalau kita jadi gini, kalau kita beriman sesuai dengan Alkitab. Kalau kita masuk ke Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes, emang itu bawaan siapa? Bawaan Paulus. Dan sekarang apakah mereka orang Farisi? Ya, masalah orang Farisi mana suku apanya itu kita tidak tahu. Ini yang dimaksud Yesus di sini orang Farisi, Cahayu. Orang Farisi yang Yesus maksud. Nah, orang Farisi ini Paulus. Nah, terus apa kata orang Farisi tersebut? Orang Farisi ini mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka. Yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sekarang kalau itu bukan Farisi, lalu bukan Paulus, lalu siapa? Jadi Bang Juma nggak terima sama perkataan saya. Jauh sebelum Paulus ada, kabar daripada Tuhan Yesus sudah kami terima. Masalah ketuhanannya. Dari mana? Kenapa sih kamu ini? Kamu kenapa? Kamu duluan mana dengan Paulus? Gini. Kok kamu lebih dulu terima dari murid Yesus baru Paulus? Loh, Paulus ada di abad pertama, kamu ada di abad sekarang. Maksud saya masalah tentang pengajaran. Jauh sebelum Paulus ada, ajaran daripada Tuhan Yesus sudah kami terima, tahu? Ngerti nggak di sana? Gimana ceritanya kau bicara kami? Kamu hidup kapan? Paulus kapan? Paulus lebih dulu dari kamu. Dan itulah yang kami ikuti sampai sekarang. Tidak ada orang di luar Yahudi yang membahas tentang Yesus selain dari Paulus. Aku barusan. Jadi coba kalau saya tunjukkan siapa di antara ke-12 murid Yesus yang ke Roma Yunani menjual Yesus, siapa? Jawab. Siapa? Lucu. Loh, kok jadi lucu orang bertanya kok? Okay. Siapa dari ke-11 murid yang pergi ke Roma, yang pergi ke Yunani mengajar tentang Yesus? Siapa? Sebut. Ada? Paulus. Iya, Paulus. Itulah yang dimaksud, bahwa pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Kalianlah itu, dan itu menjadi orang neraka. Sudah. Tapi jauh sebelum Paulus datang memberitakan kebenaran, berita kebenaran itu udah ada juga. Jauh sebelum Paulus memberitakan kebenaran itu, berita kebenaran itu sudah ada kami terima. Kok gimana ceritanya kami terima? Emang ada orang Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen tanpa Paulus? Ada-ada aja orang ini. Jadi maksud lu isi Alkitab dalam Perjanjian Baru semua itu buatan Paulus gitu? Bukan buatan Paulus, bukan. Tetapi yang dimaksud di sana adalah orang Farisi. Kenapa kau bawa yang lain? Perkataan-perkataan di masa Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana udah semua tertera ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus.
di sana belum ada Paulus. Jadi kami sudah beriman kepada Yesus sebelum Paulus datang. Mungkin Paulus menyeberangi lautan, betul. Itu betul itu. Nah, sekarang siapa di antara ke-11 murid Yesus yang datang kepada Anda? Ke-11 murid yang datang kepada siapa? Kepada saya belum ada yang datang. Cuman saya mengikuti ajarannya dari perjanjian baru. Nah, dari mana ilmunya itu? Dari mana ilmu tentang Yesus itu nyebrang ke Roma Yunani? Bukan masalah Yesus menyeberang ke Roma ke Yunani. Sesuai ayat Alkitab yang kita imani. Apa sih orang ini? Yesus mengatakan kepada ke-11 muridnya, waspada kepada penyesat. Dan penyesat ini memakai namanya. Dan setelah itu Yesus berpesan tentang adanya kemudian orang Farisi yang mentobatkan orang. Lalu orang yang bertobat disebabkan oleh orang Farisi ini 2 kali lebih jahat dan dia adalah orang neraka. Satu-satunya orang Farisi yang mendapatkan pengikut kan cuman Paulus. Yang Anda bilang itu tidak saya bantah, Juma. Nah, udah. Yang saya katakan sekarang, jauh sebelum Paulus memberitakan tentang Yesus, berita-berita sebelumnya tentang Yesus sudah kami dengar, sudah kami imani menurut Alkitab Perjanjian Baru, seperti yang tertulis. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu kan itu udah kami imani itu bukan bawaan. Itu kitab yang satu bundel dengan surat-surat Paulus yang diimani oleh orang Roma Yunani. Orang Roma Yunani inilah orang yang ditobatkan Paulus menjadi pengikutnya. Orang Roma Yunani inilah yang mengkanonkan kitab yang kamu maksud. Pahami itu. Sedangkan ke-12 murid Yesus itu dilarang ke bangsa Roma, ke bangsa Yunani. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Roma dan Yunani. Apalagi ke Indonesia. Ada aja kau ini. Jadi kau ngarang-ngarang kan, terus cerita. Kan gini, Anda kan cerita memaksa. yang tak berujung, cuman kebohongan doang. Paulus. Jadi Kristen itu tak ada tanpa Paulus.